Selamat malam pemirsa, Anda bergabung dalam Medina News. Kali ini saya ingin mewawancarai seorang jurnalis dan bertanya soal kehidupan serba-serbi seorang jurnalis. Beliau adalah jurnalis di Bandung dan ini adalah Kang Irwan. Bagaimana kabarnya Kang Irwan? Oh, alhamdulillah sehat. Oke Kang Irwan, kita akan tanya-tanya Kang Irwan tentang beberapa hal terkait dunia jurnalistik. Sebetulnya Kang Irwan sendiri menjadi jurnalis sejak kapan nih Bang? Sejak kapan ya 2000? Saya mah baru, saya mah anak anak bawang. Anak bawang. Iya, berapa? Tahun berapa ya saya? 2000. Pokoknya pas pandemi deh. Pas pandemi. Pas pandemi. 2019. 2000 2020. 2020 lah, Bro. 2020. 2019 saya resign dari sebagai nakes. Hmm. Terus lanjut jadi copywriter. Jadi copywriter. Ya, And then menjadi jurnalis. jadi jurnalis ya. Oke, dan selama menjadi jurnalis kesan-kesannya apa aja nih yang didapat? Ya seneng sih gitu kan, karena emang cita-cita dari kecil. Terus eh banyak pengalaman-pengalaman baru sih gitu ya, ketemu orang-orang baru, nggak kayak kerja kantoran yang eh ketemu orang yang sama gitu kan. Nah kalau jadi jurnalis bisa ketemu sama orang-orang lain yang orang-orang baru, terus bisa di follow pejabat. Bisa di follow pejabat. Oke, jadi kita sekarang mau tahu nih tipsnya Kang. Bagaimana sih caranya agar menjadi jurnalis yang baik? 5 tips aja nih Kang. Gimana tuh? Aduh, saya emang gak bisa memberikan tips, saya mah bukan siapa-siapa. Iya, Anda seorang jurnalis yang sangat berpengalaman. Astagfirullah, baru juga sebentar. Oke deh, berarti tips jurnalis menurut Akang aja gimana nih? Yang menurut saya mah yang gimana ya? Satu. Jangan jangan mudah. Kalau saya sih lebih lebih seneng ke slow journalism ya gitu, maksudnya nggak terlalu terburu-buru gitu, nggak terlalu terburu-buru ngolah data langsung publish gitu. Kadang kalau kita lihat banyak juga yang kegocek gitu ya, dengan misalkan kasus-kasus yang viral di media sosial gitu. Ternyata pas udah dicek, misalkan Hoax. itu hoax atau itu cuma konten gitu kan. Nah kalau saya sih emang senengnya yang slow aja gitu. Oke. Gitu. Dan tips kedua? Kalau ya yang pertama itu jadi verifikasi ya, jangan lupa kalau seorang wartawan itu harus verifikasi gitu kebenarannya gitu, benar nggak sih gitu apa yang disampaikan gitu kan. Kalau kata si A di luar hujan, jangan lantas dengerin mengiyakan, oh iya ya hujan ya. Kita tanya juga si B misalnya, emang bener yang di luar hujan? Ah enggak. Nah, ada dua persepsi gitu kan. Lalu kita percaya sama dua orang itu gimana gitu kan. Kita harus memastikan gitu kan. Kita harus keluar gitu. Check and Kita recheck. pastikan langsung ya harus keluar. Lihat Jadi ini keluar. adalah intinya adalah check, recheck, triple check. Itu adalah salah satu kunci ya dari Kunci, jurnalism. ya. Seperti itu. Oke, kedua Banyak membaca sih ya. banyak membaca, betul banget, betul banget. Karena saya apa ya? Saya juga nggak terlalu banyak membaca banget ya gitu, sama beda sama orang-orang yang emang pegiat literasi gitu. Tapi seenggaknya ketika kita membaca itu menambah pembendaharaan kata kita gitu. Betul. Jadi mungkin kita sering dengar kata akan tetapi misalnya, akan tapi kita nggak tahu ada kata lain dari akan tetapi walakin itu kan nggak ada kan ya. Wah, Kita bahkan jarang ya gitu kan. Iya, jarang banget kita dengar. Jarang banget kita dengar walakin. Kalau kita cek KBBI itu udah ada Bang di KBBI. Udah ada di KBBI, walakin itu artinya akan tetapi gitu. Oh, berarti udah baku ya. Ya, jadi itu bisa buat apa juga ya, buat edukasi juga ke si pembaca sih. Kalau pembacanya penasaran kan, jadi ini apaan sih walakin, typo atau apa gitu kan. Kalau dicek ternyata ada artinya. Terus kayak rencananya gitu.
sama rencananya gitu kan. Kalau yang orang awam, orang yang belum tahu gitu kan, orang yang belum ngecek si KBBI gitu, Mm, mungkin akan berpikir oh ini typo nih, ya mm-mm, kan, padahal ada gitu di mm, KBBI itu ada rencananya seperti itu. mm-mm, Bahkan ketika kemarin pandemi itu banyak yang pakai kata pandemi, mm-mm. tapi ada pula yang pakai kata pagebluk gitu, Pegebluk. pagebluk COVID-19, dan itu artinya sama juga. Oh Ya iya. seperti itu. Wow, banyak sekali kata-kata yang kita tidak ketahui ya Nah ternyata, dan ternyata itu semuanya baku, hmm, bahkan sangat asing di telinga saya, Bang. nah eh ketika saya juga pas baca wartawan senior gitu, Hmm. ini apa sih pertama pagebluk, mungkin maksudnya pandemi kali, pas dicek oh iya ternyata benar gitu. Hmm. Terus apa lagi ya, ya gitu ya. Tapi sebetulnya kan penggunaan kata-kata yang rada asing, maksudnya tuh rada hmm. tidak biasa itu memangnya di apa namanya, dianjurkan gitu dalam penulisan jurnalistik. eh kalau kalau yang saya terima dari apa ya, senior senior saya gitu, akan Hmm. lebih menarik sih gitu kan, ada Hmm. kata-kata baru gitu kan, Ya. kata-kata yang asing dibaca sama seseorang itu akan teringat gitu, akan Hmm. bikin, ketika misalkan kayak saya tadi baca pagebluk, apaan sih pagebluk ini kan, ya langsung saya cek KBBI, oh ternyata ini, jadi saya tuh keinget terus gitu kalau ada kata Hmm. pagebluk teh, oh ini gitu, beda 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 apa ya, akan lebih inilah gitu, si ke Lebih si nempel. pembacanya gitu, lebih nempel, dan Mm-mm. kita juga jadi, nama kita juga bakal agak sedikit diingat gitu sama si pembaca, ini Hmm. kata-katanya aneh-aneh gitu. Kayak gitu sih. Oke. Tapi Beralih. Oh ah iya iya. ya, tapi kalau untuk yang hard hard mah jangan, jangan apa ya, yang lugas-lugas aja gitu loh, Mm-mm. cuma yang ini aja, Kembali. teacher yang kayak gitu. Mm-mm. Kembali pada aturan yang itu ya, hmm ringkas, ekonomi kata juga hmm begitu ya Bang ya, iya. dan mudah dimengerti begitu. hmm Oke, kita beralih ke tips yang ketiga Bang. Apalagi nih yang kita harus siapkan untuk terjun ke dunia jurnalistik Bang? Apa ya, ya kalau menurut saya di apa ya, eh, di bidang apapun ya gitu ya, kalau kita nggak terus belajar gitu ya, Hmm. ketinggalan gitu. Oke, jadi yang Maksudnya ketiga adalah terus belajar ya Bang ya? iya, jangan berpuas diri lah gitu semuanya. Oke. Belajar kan, belajar bisa ngelihat dari mana aja gitu. Yes. Sekarang kan ada misalkan dari media-media yang lain gitu, media Mm-mm. kompetitor misalkan, kan ngelihat oh kayak gini ya, oh kayak gini loh bikin judul yang efektif itu, kalau Mm. misalkan biar lebih bagus judulnya kayak gimana kayak gitu. Mm-mm. Dan pada akhirnya kita pun tidak boleh terpaku pada media sendiri ya Bang ya, harus ada Ya apa ya namanya tuh, cari-cari juga di media lain, lihat-lihat iya. juga, membandingkan begitu ya Bang ya, Iya betul betul agar betul pikiran kita lebih terbuka begitu ya guys betul ya. betul. Dan nomor 4 nih Bang, tipsnya nih. Aduh, apa ya. Nomor 4 mungkin dalam penulisan nih Bang, ah kan biasanya kita dikejar waktu nih. hmm. Ada nggak sih caranya agar kita itu tetap tenang dalam menulis, tapi cepet juga, tapi tulisannya bagus juga? Ada nggak sih tipsnya Bang? Kalau saya sih jujur kurang cepat ya menulis gitu, Hmm. ngetiknya sendiri kurang cepat, cuma sebelum kita terjun ke, misalkan kita mengambil isu apa gitu, ya kita bikin dulu aja gitu data-datanya gitu, Hmm. gitu. Kalau Research ya Bang? iya, search dulu. Terus saya ingat kata eh, wartawan senior, pemimpin redaksi Bandung Bergerak itu bilang gitu, kalau mau ke lapangan ya harus isi kepalanya harus diisi dulu Hmm, gitu. betul betul betul. Setuju banget. Jadi kita tuh ke lapangan tuh nggak kosong ya Bang Ya ya. seperti itu. Jadi saya juga sempat dengar kata-kata senior bahwa wartawan itu bertanya bukan karena tidak tahu, tapi hmm karena tahu, guys. betul Jadi sih. mereka tahu ada masalah sehingga nah apa nih yang harus ditanyakan gitu kan? betul. Mm-mm. Ini sih saya jadi inget ini sih, waktu waktu itu viral tuh video
Deddy Kobuser Mm-mm. ngetawain wartawan Mm-mm. Gara-gara tuh apa? gara-gara si Rihanna Rihanna. Rihanna gitu siapa ya Oh, Rihanna yang yang hujan itu ya? Hah? Yang pawang hujan bukan? Bukan. Oh, Si ini yang itu Lampung. yang ini apa sih, Rihanna aduh itu penyanyi. bukan mentalis juga pesulap gitulah. Oh, The Sacred The Secret Rihanna. Rihanna ya Rihanna ya, ya itu Rihanna kan dia kan ke American Got Talent. Talent itu kan, Mm-mm. terus ada yang nanya gimana katanya eh pendapatnya sama Dedi di ini lo anda nggak tahu, anda tahu nggak katanya Rihanna itu siapa gitu, dibalik-balikin sama Dedi kayak gitu, itu sempat viral tuh. Ya. Dan sebetulnya tindakan narasumber yang seperti itu tuh bagus nggak sih, Bang? Sebetulnya? Tapi ada aja kali ya di dunia ini kayak gitu ya. Sebetulnya ada aja sih, Bang, narasumber seperti itu. Cuma ya kembali lagi ke pribadi narasumber sih ya gitu. Betul. Kadang ada kan yang menilai ngapain sih ditanyain orang udah tahu gitu kan. Ada juga kan narasumber kayak gitu. Ya kembali lagi sih itu mah kita mah nggak bisa apa ya, kita mah nggak bisa menuntut seseorang sesuai dengan kehendak kita gitu maksudnya. Betul. Jadinya ya udah. Cuman mungkin dari sisi wartawan nih, Bang, kenapa kita menanyakan sesuatu yang sebetulnya sudah dibahas gitu ya? Mungkin kita ingin meminjam mulut gitu, karena iya, kan pernyataan dari dia itu berbeda dengan pernyataan dari yang lainnya gitu ya, kan? Karena kan kita juga nggak boleh beropini kan ya. Betul. Seorang wartawan tidak bisa menuliskan pendapatnya sendiri juga kan? Iya, bisa. Sehingga kita butuh pernyataan dari orang lain, begitu ya, Bang ya? Betul. Oke. Gitu. Dan yang kelima nih, Bang, kan kita sebagai wartawan tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu dianggap cuma nanya-nanya doang nih kerjanya tuh. Dan apakah bertanya itu semudah itu, Bang? Enggak sih, enggak mudah bertanya itu. Nah, itu dia. Apalagi kalau yang ditanyanya misalkan apa ya? Hal-hal penting, hal-hal serius ya. Hal-hal serius. Sensitif gitu. ya. Sensitif. Gak mudah gitu. Terus kadang-kadang rebutan juga kan kalau kita bertanya. Susah. Iya. Ya. Dan seni bertanya yang baik itu bagaimana sih, Bang, tipsnya? Tipsnya kayaknya sepertinya Anda yang lebih tahu deh. Tidak. Kalau biasanya nih, Bang, Abang bertanya kepada narasumber itu apakah mengedepankan kesopanan atau ketegasan atau bagaimana nih, Bang, sebagai wartawan? Kesopanan. Kesopanan, oke. Kesopanan sih, kalau ya gimana pun juga kan kita bakal ketemu lagi gitu. Dan kita gak mau lah gitu mencoreng nama baik diri sendiri, nama baik profesi lah gitu. Nanti kan gitu wartawan mah gitu. Kayak gitu. Oke, Bang. Dan kita ketahui bahwa di lapangan itu masih ada aja nih wartawan-wartawan palsu ya, kalau kita bilang wartawan-wartawan bodong yang kemudian sebetulnya secara tidak langsung mencoreng nama wartawan-wartawan yang asli gitu ya, Bang. Iya, betul. Itu pendapat Abang kayak gimana, Bang? Pendapat saya ya jangan kayak gitulah gitu. Kayak gitulah. Ya kasihan yang emang bener-bener nyari nafkah, yang emang kerja benar gitu. Terus yang punya beban emang bener-bener besar gitu, berat gitu, kayak gitu. Jadi sebaiknya tidak mengklaim diri Anda sebagai wartawan kalau Anda memang bukan wartawan begitu ya. Iya, kayak gitu. Karena wartawan sebuah profesi yang harus dijaga begitu ya, Bang ya. Iya. Okay, then I think that's all from us. Thank you so much for watching. Terima kasih atas waktunya, Bang Irwan. Sampai jumpa. Bye-bye.